renyah, ekonomis, dan tetap enak. Siapa yang tidak suka pastel serenyah ini? Aku sih suka banget. Lalu diguyur dengan sambal kacang yang sedikit pedas. Ini cemilan ringan tapi mengenyangkan. Salah satu takjilnya untuk buka puasa. Tanpa telur, renyahnya sepanjang hari. Dan resep ini sebelum digoreng bisa tahan lama di kulkas atau di freezer kurang lebih seminggu. Karena itu cocok untuk dijadikan ide jualan juga. Oke deh, silahkan langsung tonton videonya. Bagaimana cara aku membuatnya? Untuk pemula, jangan ada yang sampai di skip ya, agar tidak gagal paham. Siapkan bihun sebanyak 200 gram. Aku memakai bihun jagung. Boleh juga pakai bihun biasa. Lalu direndam air panas yang masih mendidih. Kurang lebih sekitar 6 menit. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu lembek ya. Setelah direndam dengan waktu yang cukup, angkat lalu tiriskan seperti ini ya. Agar si bihun cepat kering, bisa sambil digunting-gunting semua bihunnya. Tujuannya agar si bihun nanti saat disatukan dengan bahan lain dan bumbu, lebih mudah diaduk di atas wajan. Dan untuk bumbunya cepat menyebar dan merata. Sementara menunggu bihun lebih kering, kita beralih dulu untuk membuat adonan kulit pastelnya. Siapkan 700 gram tepung terigu serbaguna. Lalu masukkan 50 gram tepung maizena, garam 1 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh. Lalu aduk semua bahan kering ini. Maaf tadi tidak ter-save videonya. Lalu masukkan 150 gram mentega. Lalu diaduk kembali sampai si mentega bercampur dengan terigu. Dan ini saatnya kita berikan air sebanyak 220 ml. Dan akan aku aduk dengan tangan. Dan tangan aku sudah bersih, sudah dicuci dan dilap kering. Lalu masukkan airnya bertahap, jangan sekaligus. Oh ya, di sini aku memakai air es ya. Air biasa yang didinginkan terlebih dahulu. Tapi tidak perlu sampai membentuk es, yang penting dingin saja. Untuk membuat adonan pastel, tidak perlu diuleni ya. Cukup diremas-remas sampai semua bahan menyatu. Bila adonan sudah terlihat mulai seperti ini, semua bahan sudah menyatu, tidak ada tepung yang tercecer. Tuh, seperti ini. Nempel semua. Saatnya dibungkus dengan plastik. Boleh dibungkus oleh plastik apa saja, yang penting bersih dan kering. Di sini aku memakai plastik bekas tepung terigu yang dibuat untuk kulit pastel. Dibungkus dengan rapat dan diamkan selama 1 jam. Tujuannya adalah agar adonan lebih lentur, mudah digiling atau ditipiskan, dan dibentuk. Sementara menunggu adonan pastel, kita buat isiannya. Cuci dan kupas kentang dan wortel yang masing-masing beratnya 250 gram. Lalu dipotong-potong dadu kecil sekitar setengah cm atau sesuaikan saja besarnya dengan selera ya. Untuk bumbu isiannya 4 buah bawang merah ukuran sedang, 4 bawang putih ukuran sedang. Lalu dihaluskan seperti ini. Ini bihunnya sudah kering ya, sudah tidak lembab. Panaskan minyak sayur secukupnya atau sekitar 3 sendok makan pada api sedang cenderung kecil. Untuk pemula, baiknya api kecil saja, agar menumis bumbunya tidak cepat hangus, tapi matang dengan tanak. Setelah bumbu masuk wajan dan ditumis, masukkan merica atau lada halus sebanyak 1 sendok makan. Aku pakai lada hitam agar lebih wangi. Kalau tidak ada, boleh lada putih. Di sini tambahkan air 50 ml. Aduk terus, jangan sampai ditinggal. Bumbu yang di pinggiran diketengahin agar matangnya rata. Ini agar isiannya tidak cepat basi. Lalu masukkan setengah sendok makan garam, 1 sendok makan full penyedap rasa, setengah sendok teh MSG. Aku pakai Sasa. Lalu aduk sebentar dan masukkan air sekitar 100 ml. Aduk kembali hingga merata. Ubah volume api menjadi cenderung sedang. Apabila bumbu sudah mulai terlihat panas seperti ini,
Lalu masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong-potong dadu tadi. Aduk hingga bumbunya merata dan tumis sampai kentang dan wortel dirasa sudah setengah matang atau sampai matang, sesuaikan saja dengan selera. Nah, sahabat online, buat aku ini sudah cukup. Aku buat setengah matang karena nanti setelah jadi pastel, kita goreng lagi. Lalu matikan apinya, masukkan semua bihunnya, dan aduk hingga semua tercampur rata. Agar pastel isi bihun sayur ini tahan lama di kulkas atau freezer, usahakan untuk isiannya aman dari kadar air. Karena lembabnya air yang membuat makanan cepat basi. 1 jam sudah berlalu, kita buat pastelnya. Ambil 1/4 bagian dulu dari adonan kulit pastel ini. Sisanya bungkus kembali dengan plastik agar si adonan tidak cepat kering dan tetap lembab. Di sini aku memakai alat-alat manual ya, tanpa menggunakan mesin giling dan cetakan pastel. Buat sahabat online yang baru berkunjung di channel aku, jangan lupa mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share bila berkenan. Terima kasih. Siapkan air secukupnya. Ini untuk membantu melipat pastel apabila adonannya mulai kering. Untuk mencetak besar kulitnya agar sama, aku pakai pisin kecil diameter 10 cm. Untuk ketebalan kulitnya jangan terlalu tipis ya, menjaga agar tidak bocor atau pecah saat digoreng. Nah, ketebalannya cukup sampai seperti ini saja ya. Untuk beratnya kurang lebih sekitar 19 gram. Untuk sahabat online yang masih pemula, apabila mengisi isiannya masih kaku di tangan langsung, bisa dibantu oleh piring kecil yang datar untuk memudahkan. Perhatikan cara tahap-tahapnya ya. Setelah diisi lalu dilipat, tekan bagian sisinya tepat di tengah-tengahnya. Setelah diputar, tekan-tekan lagi keseluruhan pinggiran kulit yang akan dilipat. Setelah yakin semua tepinya sudah rapat, lepaskan dari piring, kita bentuk pinggirannya. Dan pastikan untuk merapatkannya lagi. Dan apabila si kulit pinggirannya mulai dirasa kering dan sulit untuk dibentuk atau dirapatkan, basahi ujung kedua jari ini, asal saja jangan terlalu basah. Dan langkah melipatnya, cubit ringan lalu lipat ke arah miring. Cubit ringan lagi lalu lipat ke arah miring, dan seperti itu seterusnya. Dan hasilnya seperti ini, rapi kan? Untuk kulit sisa cetakan seperti ini, disimpan dan langsung dibungkus oleh plastik lagi ya, agar adonan tidak kering. Lalu lanjutkan semua adonan sampai habis. Saatnya kita menggoreng pastelnya. Jika sahabat online menginginkan kulit pastelnya mulus tanpa gelembung-gelembung di permukaannya, masukkan pastel mentahnya pada keadaan minyak yang masih hangat, jangan terlalu panas. Dan goreng pada keadaan api sedang cenderung kecil, agar si kulit pastel matang merata. Jangan lupa dibalik ya. Goreng pastel sampai warna coklat muda, karena kalau coklat kemasan, emasnya sedang mahal ya, sahabat online. Bercanda. Nah, ini sudah cukup, waktunya diangkat. Untuk mempertahankan agar tidak ada gelembung pada kulitnya, setelah diangkat pastel yang sudah matang, langsung masukkan kembali pastel yang mau digoreng, jangan dikasih jeda. Tada, alhamdulillah pastelnya sudah matang semua dan siap untuk dikirim karena ini adalah pesanan. Satu resep ini menghasilkan 56 pastel. Jika sahabat online ingin lebih sedikit membuatnya, tinggal dibagi 2 atau 3. Semua timbangan gramnya dalam satu resep ini. Oke, sekian dari Rose Tasty untuk kali ini dan selamat mencoba. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye!